Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita masuk ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, kalian, Pak. kalian udah absen belum? Hah? Udah tadi, Pak. Udah absen tadi. Dan tadi Oh, udah semua ya? Bisa masuk ya? Lancar ya? Lancar, Pak. Oke. Kita mulai di pertemuan kedua. Jadi, intinya nanti kita akan belajar video dengan menggunakan handphone. Handphone kalian bagaimanapun bisa dimaksimalkan ya. Jadi kameranya tuh yang akan kita gunakan adalah smartphone kalian. Di situ ada pengaturan-pengaturan secara teknis ya. Kalau kalian nanti ditugaskan membuat tugasnya, coba dimaksimalkan. Misalnya ukuran besarnya filenya berapa? Di sini ada 720, 1080. Sebaiknya kalian gunakan 1080 ya. 1080 itu kan dibilangnya HD ya. Tapi ada nggak yang kameranya cuma kecil aja? Cuma sampai 720. Jadi nggak semua punya smartphone yang sama ya, besar kualitas kameranya. Sesuaikan saja. Jadi kalian bisa buka dengan yang paling besar di smartphone kalian. Ya, jelas ya? Pilih file yang paling terbaik di smartphone kalian. Kemudian di situ biasanya ada pilihan frame per second atau frame-nya berapa. Siapa tadi yang dapat mau bilang apa? Atau siapa tadi? Niko. Frame per second itu maksudnya apa? Jadi supaya apa? Frame per second. Biasanya ada yang 24 frame per second, sinematik, dibilang di HP-nya gitu. Hah? Apa? Coba. Cari browsing, boleh kalian. Jadi tahu gunanya apa sih? Gitu. Kalau kalian pakai kamera biasa, biasanya bisa sampai 30, 50 frame per second. Kalau kalian merekam dengan frame per second yang tinggi, itu akan mudah kalian gunakan untuk slow speed saat kalian editing. Jadi bisa membuat gerakan lambat tanpa patah-patah. Tapi kalau kalian pakai frame per second yang rendah, itu saat kalian buat slow speed di saat editing dia akan patah-patah, gitu ya. Kalau frame per second-nya tinggi dalam satu gambar itu frame-nya banyak. Kalau frame per second-nya cuma rendah, 15 frame per second, jadi satu gambarnya cuma 15, satu movie-nya cuma 15 gambar. Paham ya? Paham ya? Dikit-dikit paham. Paham. Oh, gitu loh. Jadi itu yang akan menentukan juga kalau kalian mau buat slow speed. Goncangan juga ya. Goyangan shaking itu bisa biasanya supaya nggak terlalu goyang distandarkan di 24 frame per second. Makanya sinematik menggunakan 24 frame per second misalnya untuk film-film movie. Teknis ya itu. Jadi secara standar. Kemudian di kamera HP ada apa lagi sih? Kita lihat deh, ya. Jadi kalian maksimalkan kalau di kamera kalian ada apa? Coba kalian buka. Ada yang aneh nggak di situ? Di settingnya nanti gunakan kamera belakang ya. Kalau untuk kalian mau recording kamera belakang atau kamera depan. Depan tuh ini ya. Depan ini ya. Kalau belakang tuh ini ya. Gitu ya. Ya, Pak. Kamera belakang besar. Ininya ya. Kemampuannya lebih besar, recordingnya megapiksel lebih banyak, ya. Nah di sini ada kalian ambil movie video terus di setting mau frame-nya berapa, kemudian dia ada biasanya ada mau berapa pilihannya, 1280, 720 pixel atau 1080.
720 kan, bisa kan? Kemudian ada video stabilization, ya udah kalian bisa pilih untuk mengurangi guncangan. Grid lines boleh kalian pilih. Kamera mode ini apa nih? Oke, ini kalian lihatnya di. Kemudian storage-nya sebaiknya pindahkan di SD card untuk movie supaya nggak membebani kerja mesin kalian, mesin HP kalian, ya. Ternyata cuma sedikit sekali ya. Recordingnya cuma, kemudian ada, kalau agak low light kalian nyalakan senternya, lampunya. Kayak gini ya. Ini nyala nggak nih? Coba deh. Flashnya on. Nah, kayak gini ya. Sambil recording, kalau kurang kalian nyalain lampunya. Ya, ini minimalis kayak gini. Kemudian di perbandingan ada rasio 3:4, kemudian 9:16, 1:1, atau full HD gitu ya modelnya ya. Itu kalian pilih, sebaiknya gunakan standar aja ya, standar HP 16:9, kayaknya udah sekarang udah begitu ya. Kalau 3:4 itu di fotografi ya. Tuh ya. Oke. Jadi jelas recordingnya pakai kamera belakang nanti supaya lebih maksimal biasanya ya. Cahayanya juga kalian bisa ambil menggunakan cahaya dari flash. Oke. Ya. Kalian udah belajar apa di semester 2 kemarin yang berhubungan dengan kamera? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Masa? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Teori Nggak semua. ada. Teori semua. Ini workshop loh, ya. Oke, Kalau ini di yang workshop apa kemarin? Yang workshop apa yang udah kalian pelajarin? Hah? Oke, guys. Yang semester lalu kira-kira yang pelajarin workshop, yang praktek apa? nggak ada praktek sih, Pak, kemarin, Pak. Oh, nggak ada. Berarti Kan teori semua. kemarin juga udah online, Pak, udah daring. Udah daring dari kemarin. Iya, tapi kan pasti ada maksudnya mata kuliah yang workshop. Ini kayak ini nama mata kuliahnya yang workshop gitu loh. Tahu nggak? Jadi Kenapa ya? akan tugasnya tuh akan bikin movie kayak gitu. Jadi praktek tugasnya. Paham ya? Oke. Kita masuk ke pertemuan kedua. Yang lalu yang kurang jelas boleh tanyakan jenis-jenis shot dan komposisi. Nah, coba baca nih. Huria. Saya sambil dengar aja, tinggal jelasin. Baca aja. Huria mana Huria? Huria? Ya, oke, silakan baca. Unmute dulu, unmute. Baca yang dari mana, Pak? Yang pada dasarnya shot lagi, ini ada di layar kamu nih. Ada kan? Pada dasarnya, ada, Pak. Pada dasarnya, shoot terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, close shoot atau detail shoot. Terdiri dari extreme close up, very close up, big close up, close up. Yang kedua, middle shoot. Medium close up, medium shoot, dan medium long shoot. Dan yang ketiga, wide shoot. Full shoot atau long shoot, very long shoot, extreme long shoot. Ya. Jadi ini adalah besarnya yang kalian akan gunakan. Nanti teori-teori ini akan kalian praktekkan di movie kalian. Tugas UTS ya. Gitu. Tugas UTS-nya ada movie. Bikinkan kalian jurusannya PR ya. Ke arah PR ya, public relation ya. Digital public relation ya. Oke. Nanti di situ kalian gunakan untuk membuat seperti video profile. Profil perorangan boleh, tentang pengusaha, tentang apa. Juga bisa kalian gunakan videonya untuk company profile kecil-kecilan. Seperti perusahaan, kayak kalian ada yang suka jualan online. Nah itu dibikin video profilnya. Ya, ngerti ya?
punya temennya boleh, punya kalian boleh. Jadi kalian bikin video profilnya. Nanti gunakan teknik-teknik ini untuk shot dengan kamera HP. Bisa loh. Nanti editingnya saya sarankan cuma satu aja, pakai KineMaster. Ya. Jadi nggak yang berat-berat. Editing di PC boleh kalau bisa. Kalau nggak bisa cukup di HP. Ya. Nanti kalian diajarin cara bikinnya melalui konsep dulu, tema, kemudian ada storyboardnya, gitu. Ya, paham? Ya, Apa? kenapa? Paham. Paham ya? Oke. Ini jenis shotnya ada 3 tuh. Di close di bagian muka ya. Ada close up, kemudian extreme close up tuh mata doang. Ada gambar ya contohnya di bawah nanti. Ya. Kemudian big close up, misalnya hidung dengan mulut, ya. Close up tuh standarnya segini. Ya. Ini close up. Kalau medium close up tuh udah sampai sini. Itu yang di middle shot-nya ya. Wide shot, full shot dari atas kepala sampai ke kaki. Very long shot, lebih lebar lagi. Extreme long shot sangat-sangat lebar. Ya. Ada beberapa contoh. Ini ada dijelaskan. Close shot tuh kayak gimana? Efek yang kuat dari gambar. Jadi biasanya untuk kayak kita akan menunjukkan, mau memvisualkan ekspresi orang. Saat dia lagi nangis, matanya keluar air mata, di extreme close up-nya kayak gitu. Ya. Kalau VCU apa tadi? VCU. BCU apa? BCU big close up. Close up tuh segini. Ya. Very close up. Very close up tuh hidung dengan mata atau hidung dengan mulut gitu. Ya. Extreme close up cuma satu bagian aja. Mata-mata, hidung-hidung, mulut-mulut aja. Biasanya suka nunjukin kayak ada misalnya film, ada preman lagi ngerokok, terus dia ngerokok, visualnya ini aja sambil ngeluarin asap gitu ya. Terus ada yang nangis, ya matanya berkaca-kaca atau kebingungan bisa ditunjukkan lewat mata, ya. Oke. Kalau orang lagi bersin, nah dia bisa sini sih ambil tisu, kamu kalau di sini bisa sama. Mau pakai VCU atau SU bisa. Oke. Jelas ya? Jadi kita agak terbatas di zoom-nya. Kemudian medium shot. Nah ini biasanya efek yang dapat antara kedua sifat tersebut, antara close up dan long shot. Medium ini untuk menggambarkan, berarti udah ada background-nya ya kelihatan. Ya gitu. Jadi lebih ke menunjukkan gestur tubuhnya, dia lagi apa. Jadi enggak hanya dengan face ya, tapi gestur tubuhnya ada. Dia lagi santai, lagi apa, lagi begini, atau lagi tangannya di belakang, maksudnya menunjukkan apa. Kadang diperlukan untuk melihat seperti kostumnya, ya. Istilahnya apa? Wardrobe-nya, ya. Nah kalau long shot, nah biasanya digunakan untuk shot-shot pembuka atau shot-shot penutup. Kalau orang wedding biasanya ngeliatin shot-shot lokasi weddingnya, ya kan? Terus kalau kita buat video tentang perjalanan travel, kita buka dengan video yang wide dulu. Nah, misal kota tua, kita ambil dari kiri ke kanan atau diambil langsung keseluruhan. Nanti baru masuk ke detail-detailnya kan, gitu. Oke ya? Jelas ya? Very long shot, extreme long shot. Ya? Jelas? Coba nyaut dulu yang lain. Mana Aditya mana? Siva mana coba Siva? Aditya hadir, Pak. Ya. Siva mukanya mana? Jelas gak kamu? Ayo. Unmute dulu. Unmute. Siva. Oh iya. Ya. Iya jelas Pak, dari tadi saya sekalian buka slide. Oh, kirain kamu lagi tidur. Enggak, saya buka slide di HP juga. Ya. Oke, kemudian Dwi gimana? Dwi yang mana nih? Rizka jelas ya? Dwi mana Jelas, mukanya? Pak. Oh, Dwi yang ini.
Sulistya Damayanti yang mana? Ada, Pak. Coba mukanya lihat. Mukanya mana? Mana mukanya? Dulu, Pak. Kalau gitu kita foto dulu deh emang buat ini ya. Buat bukti ajar. Kalau di ini pakai screenshot. Nah, ini harus screenshot juga nih. Dibuka deh semua sebelum nanti berakhir. Tahu-tahu udah habis aja Zoom-nya. Yuk, silakan. Dibuka semua. Kalian bisa capture nggak? Yang pakai ini siapa? Mana nih yang namanya Foritz Fernando? Saya belum lihat orangnya. Farhan, kamu pernah di kelas saya? Kamu? Farhan nggak pernah di kelas saya. Capture. Paran mana nih, Pak? Paran ada 2, Pak. Farhan Maulana, kamu nggak pernah di kelas saya kan? Belum, Pak. Kemudian Dipo juga nih, saya nggak tahu nih. Mukanya mana muka? Kalau Dilan Wayunda itu Dihan apa Dilan? Itu juga bukan kelas saya kayaknya. Dehan. Dehan, Dehan, Pak. Dilan nggak tuh? Hah? Dehan. Semester Dehan, Pak. semester 1 ketemu, Pak. Ketemu di mana? Di WC kali, di Wagonda. Ya ilah. Hah? ketemu di Semester tangga. 1 ketemu di kelas C. Cakepan, Pak. Dilan mah. Tania Anissa mana? Saya belum pernah lihat. Aja, Mel. Kamu kelas mana, Bang Tania? Dehan paling ganteng. Unmute dulu, Tania. Ya, Semester 1 kita pernah ketemu, Pak. kamu kelas berapa? Semester 1 pernah ketemu Bapak. Kelas berapa kamu ya? 3 Kelas apa? Oh, kelas 1 C. 1 apa waktu itu? 1C kali ya? 1C, 1C. 1. Nggak ada. 1C, Pak. 1C. 1C, Pak. Ruby ini Ruby. Ruby juga nggak pernah ada nih. Sama pas kelas 1C kemarin, Pak. 1C. 1C itu ada Iya, si Pak. ketua kelas. Ketua panitia pameran ya? Yusuf kemarin, Pak. Ketua panitia 1C mah bukan Ruby kemarin. Ketua mah Angga, Pak. Enggak kemarin, 1C. maksud. Oh iya, Angga. Ya. Pameran. Angga, Pak. Iya, Angga. Ini banyak yang misa ya? Iya, Bapak ada misa, Pak. Iya. Iya, Pak. Waktu semester 2 juga gitu, Pak. Misa semua. Kameranya Dipo dibuka. Foritz ini juga saya nggak ada kan? Foritz Fernando ini nggak ada kan? Hah? Foritz mana? Tuh, nggak ada kan mukanya kan? Dipo mana? Semuanya, ayo kamu buka semuanya. Kamu mau dikasih E apa mau dikasih X? Sumaya. Sulistya. Halo, Pak. Saya gangguan, Pak, dari tadi. Hah? Sinyal saya kagak stabil, Pak. Oke, kita buka Kamera dulu. saya rusak, Pak. Bukti ajar. Buka semua. Info ini nggak ada kali ya, cuma buka doang, tapi orangnya. Apa yang dibuka, Pak? Apanya Hah? yang dibuka? Kameranya dibuka. Oke, dibuka. Oke, udah semua ya. Coba kalian standby. Ini Diat Alfikri, Sumaya, Divo, Niko. Niko, kamu pakai ini lain ya? Bukan nama Niko ya? Tadi yang itu siapa? Divo mana tadi? Saya Divo? Niko, Pak, dari tadi kagak berubah. Oh, nggak berubah. Tadi berarti yang satu lift ya, lift ini ya. Oke, kalian bisa yang pakai PC bisa di capture-in. Siapa yang pakai laptop di sini? Silakan di capture. Niko atau siapa? Dapat, Pak, dapat. Dapat. Silakan di capture. Dihitung 1, 2, semua liatin mukanya. 1, 2.
3. Lagi. Satu lagi. 1. Ya, si Bapak mah gaya selfie. Hah? Kenapa? Ya, 1, 2. 2, 3. 4, 3. Udah? Satu kali saya ambil ya. Kan enggak. Satu kali ya. Tunggu ya. Wait ya. Saya ambil ya. Oke. Standby. Dulu Pak. Hah? Niko udah? Sharingnya Siapa? Dava udah? Dava udah belum? screen sharingnya dimatiin. Hah? Sharingnya Pak. Ya udah saya ambil dulu. Coba. Tunggu. Saya cuma Oke, kalian Makan, Bang. ya, siap. Siap. 1, 2, 3. Tahan dulu. Tahan. Kalian tahan. Tahan. Oke. Tunggu ya. Saya capture. Saya taruh di sebentar. Saya lihat dulu. Ini jangan di delete ya, nih buat absen nih, buat bukti ajar di WA nanti. WA-nya mana nih? Wait. Nggak bisa. Wah, di bawahnya mana? Dava, kamu share, kamu foto ya? Iya Pak, cuman screen sharingnya nih Bapak masih aktif. Jadi saya Oh, mau gitu. nih model. Oke, ntar habis ini saya hilangin screen share-nya. Coba Iya. saya hilangin, bisa nggak di foto? Kamu foto, coba ya. Saya hilangin dulu top screen share-nya. Coba, bisa? Oke, saya Pak, udah. bentar, Pak. Oke, silakan. Hitung ya. 1, 2. Tania mana? Lihat Alfikri. Mukanya nggak ada. Diva juga. Ini ada dua halaman ya? Oh enggak. Iya cuma Pak, satu. ada 2 halaman Pak. Foto 2 kali. Tapi tetap satu bisa. Amelia mana? Amelia Octavian. Oke, silakan. Halaman 1. 1, 2, tahan. Tahan dulu, tahan. Tahan dulu, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2. 2, sebentar Pak. Ya. Halaman Halaman 2. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kamu Oke. tag di WA ya. Di paste di WA aja. Siap. Nah, tuh ada anaknya tuh, udah apa tuh? Bukan anak saya Pak, demi Allah Pak, demi Rasulullah deh. Oh, Demi kirain Allah. kamu Belum nikah Pak. belum nikah. Bohong banget lu, Dap. Udah 2 anak lo. 2 anak dari 3 istri ya? Bukan istri. Istrinya kabur katanya, Pak. Jadi banyak. Oke ya. Kita lanjutkan. Share lagi. Cut away. Ini agak ya nggak biasa mungkin, tapi cewek-cewek harus dibiasain ya. Supaya tahu kalian cara ngambil movie itu seperti apa. Yang diajarin ke kalian tuh aturannya sedikit kok, nggak banyak. Itu supaya kalian tahu secara teknis cara ambilnya bagaimana. Saya share lagi screen-nya. Udah kelihatan? Kelihatan ya?
screen-nya. Oke. Tadi udah sampai yang very long shot. Wait, ini saya mau kecilin dulu. Gimana kecilinnya ya? Oke, dikecilin. Ya, di sini juga ada cutaway. Shot lainnya adalah cutaway. Cutaway itu sebagai pengambil alih. Jadi pengambil gambar di mana kita merekam gambar di luar dari gambar utama. So kita record pembicaraan orang satu dengan orang lain, ya. Kemudian sambil istilahnya kayak sambil ngomong di editing kita mau kasih masuk gambar. Misalnya yang dibicarakan adalah dia tuh dia berdua ngomong, ini tuh kucing saya tuh ini. Sambil lihat kucingnya, mereka lihat kucingnya, kamera cut langsung pindah dia ngerekam kucing. Nanti itu akan disisipkan di pembicaraan. Tapi istilahnya pembicaraan kan masih berlangsung. Tetap merecord juga. Nanti saat recording mereka masih mengulang lagi pembicaraannya, kemudian dimasukin di dalam editing, ada dibicarakan kucingnya, terus gambarnya pindah ke kucing, pindah ke pembicaraan lagi. Gitu. Jadi cut away kayak stock shot gitu ya. Cut in juga sama. Cut away, misalnya kalau kita kayak lagi bicara di ruang tamu, ada orang datang. Cut away, pindahin ke orang datangnya, balik lagi ke pembicaraan orang sebelumnya. Gitu ya. Paham? Paham ya kalian? Oke. Paham. Kalau cut in biasanya ada orang berbicara, misalnya dia di shot dokumenter untuk biografi. Dia bicara, dia bercerita tentang dirinya, kemudian dia suka ada saat dia lagi lagi minum, terus itu di shot cut in, atau dia lagi mulai membakar rokok, dia dipindah shotnya dari medium close up, dipindah ke close up, dia lagi bakar rokoknya, kayak gitu ya. Itu menambahkan stok gambar, ya. Paham ya? Jadi itu ada di dalam subjeknya. Kalau cutaway di luar subjeknya yang sedang direcord ada subjek lain. Kalau cut in, misalnya dia berbicara, aku gini sambil dia menangis. Setelah kalian ambil shotnya full close up atau medium atau full shot, kalian pindah ke dia saat menangisnya, kalian lihat visualisasinya, air matanya keluar, kemudian balik lagi ke full shot lagi. Paham ya? Cut in jadi ada di dalam subjek yang kalian shot. Ya. Oke? Oke ya? Coba saya mau dengar. Dibuka mic-nya, paham ya? Guys? Paham, Pak. Paham, Pak. Enggak, saya nggak ngerti ya. Kalian kalau mau tanya boleh. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan two shot. Two shot adalah kita ini posisi kalau kita mau mengambil gambar 2 orang, ya. Nanti bisa juga 3 orang. 2 orang berhadapan, jangan ngambil begini ya. Jadi dari sini langsung. Kalau saat dia nggak berbicara nggak apa-apa, ambilnya berdua seperti two shot ini, two shot ini. Tapi kalau dia berbicara, ambilnya lewat over the shoulder. Dia melewati bahu lawan bicaranya. Jadi contohnya kayak gini. Jadi ada foreground-nya muka yang sedang berbicara dengan lawan bicaranya. Atau sebaliknya nanti gitu. Sama yang dari ujung sini pindah ke ujung sini. Ambil gambarnya. Jadi menunjukkan percakapan, memvisualkan percakapan antara 2 orang. Kalau dia nggak bercakap-cakap, ya udah. Dia berhadapan kiri kanan, sini ya udah ambil aja shot seperti ini. Ya. 2 subjek utamanya ya.
Oke. Saya rasa paham nih. Point of view, shoot, subject, shoot. Point of view shot biasanya pengambilan gambar mewakili mata manusia atau pemeran lainnya. Jadi kalau kita film sedang jalan, kita tahu dia menunjukkan orang ini berjalan, mana masuk ke rumah, kemudian kameranya pindah ke subjek yang mata itu tuju. Misalnya dia langsung ke sini, set, dia lihat gini. Nah, otomatis setelah itu cut, kameranya akan pindah ke objek apa yang mau dimaksudkan. Seperti misalnya ada mengambil apa ya? Melihat laptop. Jadi laptopnya yang di-shot gitu. Ya. Oke. Kalau ini kan kayak gitu contohnya adalah sedang mengerjakan. Ini kayaknya mata lagi lihat ke ini nih. Kita lagi ketik nih. Mata lagi lihat ke sini. Berarti kamera mewakili mata mengambil gambar jari dengan keyboard kayak gitu ya. Saya rasa paham pasti. Kamera angle ini juga ada di fotografi, pernah diajarkan. Low angle, high angle, eye level. Eye level itu adalah setara mata kita memandang. Eye level bisa jadi dua. Saat kita berdiri, eye levelnya lebih tinggi. Saat kita duduk atau jongkok mau motret, eye levelnya jadi di bawah. Ya. High angle di atas kemampuan kita ya, di atas mau pakai kamera HP ya, high angle di atas gitu. Kalau angle benar-benar taruh kita saat jongkok atau duduk, lebih low lagi ya, kayak frog angle gitu ya, taruh di lantai kameranya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya mirip-mirip fotografi juga. Nah, contohnya seperti ini, low angle. Low angle bukan sampai di lantai ya, belum sampai di lantai. Kemudian ada contoh eye angle, eye level, ya, eye level angle. Nah, kalau dia duduk, kita juga ikut duduk. Kalau dia berdiri, kita ikut berdiri ngambilnya. Jadi levelnya sama dengan mata. Kemudian high angle. Nah, ini yang saya bilang tadi, dari atas dengan HP bisa di maksudnya gini, ya kan? Nah, oke, untuk mendapatkan keluasan pandangan biasanya. Oke, kemudian ada pergerakan kamera. Kamera bisa digerakkan dari bawah ke atas. Berarti ini apa nih? Kalau ke atas, ke bawah. Kalau kiri geser apa? Ya, up, down kamera. Kemudian ke kiri, ke kanan. Kalau begini, Left, right. kalau begini nih tilt up. Kalau gini kan up, down ya bergerak ya. Kalau gini nggak bergerak, up ke atas, down ke bawah, tilt ya. Oke. Panning kamera sama kayak ini, digerakkan mengikuti Kanan kiri. ya. Panning ya. Gitu ya, itu ya. Kemudian itu pedestal tadi up down, panning. Swing itu ke kiri ke kanan ya tadi. Beda kalau panning tuh begini. Panning tuh ngikutin lurus. Kalau swing ke kiri ke kanan, swing. Ya. Swing left, swing right. Gitu ya. Atau biasanya kalau gini panning tuh gini kan. Set. Kalau tracking ya begitu tadi, lurus, mirip-mirip panning. Ke kiri ke kanan. Jadi sambil ngikutin orang yang jalan, ngambil tracking. Ya. Itu biasanya variasi-variasi untuk pengambilan gambar. Ini dijelaskan nih. Nanti dibaca ya. Udah pastilah pengambilan gambar dengan menggerakkan kamera. Coba Oke, Siva udah baca tadi ya? Sulistia Damayanti, coba kamu baca. Panning left, right. Silakan.
Suaranya nggak ada, Sulistia? Mic-nya udah di on? Atau belum? Kayaknya nggak bisa ya? Oke, terus bisa, itu masuk. Dengar nggak, Pak? Ya, oke. Clear. Jelas. Panning left, right. Pengambilan gambar dengan menggerakkan kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya secara horizontal. Dalam pengambilan gambar untuk berita televisi, panning sebaiknya dihindari karena cukup memakan durasi dan mengurangi variasi shoot. Selain itu juga cukup merepotkan dalam melakukan cut to cut saat pengeditan. Panning dipakai ketika menunjukkan luas landscape panorama, menunjukkan panjang, mengatasi ruang yang sempit, terbatas, menjak berkaitan. Kenapa? Ya, itu kan dua unsur objek yang berkaitan kiri atau kanan. Misal ada dua bangunan. Bangunan di kiri di kanan, tapi lensanya nggak nyampe wide. Itu dulu ya bangunan pertama. Kemudian pindah ke shoot ke bangunan kedua, tapi jalan. Ya, menunjukkan ini jaraknya. Dua menara Petronas. Kita nggak sampai lensanya. Jadi bangunan pertama, bangunan kedua, jadi nyambung. Menunjukkan luas. Ya, kalau lensanya wide, satu kali shoot udah bisa dapat wide. Tapi kalau lensanya cuma 50 mm, kita shoot dari kiri ke kanan. Gitu kan? Itu menunjukkan luasnya, panorama. Menunjukkan panjang tali, bisa aja. Tali dari atas ke bawah, kita lihat dulu, ini panjang. Dia harus diikutin. Oke, talinya diikutin, ini panjang talinya gitu. Ya, menunjukkan panjang, sama aja. Kayak tadi diikutin, talinya nih menunjukin panjang. Kalau cuma satu kali shoot, belum tentu kelihatan panjang, gitu kan. Terus mengatasi ruang yang sempit dengan lensa atas maksudnya. Kalau lensa kita nggak bawa lensa wide atau nggak punya, pakainya 50 mili, lensa standar. Jadi kita harus gerakan kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Gitu. Tadi udah tilt up down. Menggerakkan kamera dari atas ke bawah atau dari bawah, dari menengah ke bawah, vertikal ya. Kemudian biasanya nih, untuk gambar berita televisi dihindari ya, cukup makan durasi. Kecuali memang kita perlu menunjukkan tinggi, misal tinggi Monas dari sini fill up ke atas, ya sama itu nggak apa-apa. Tilt dipakai ketika menunjukkan tinggi, mengatasi ruang yang sempit, menyatukan dua unsur yang berkaitan. Oke, zoom in dan out sebaiknya ini teknik lama, sebaiknya udah nggak usah digunakan. Lebih baik cut to cut. Jadi lihat wide-nya keseluruhan, kemudian stop shoot, cut, kalian pindah, dekatkan dengan smartphone-nya detailnya, mulai syuting lagi. Ya, setelah itu matikan, nanti di editing disambung. Ya, jadi itu mengurangi durasi waktu yang habis untuk zooming ke depan dulu dengan HP-nya. Biasanya HP dengan kamera movie HP itu kurang baik zoomnya ya. Gini-giniin tuh, ya jadinya patah-patah zoomnya, nggak kayak zoom lensa. Ini dasar aja ya. Mungkin kayak gini, kayaknya nggak usah dipakai. Pulling focus, nah ini ada di kamera SLR ya, lensa pulling focus nggak bisa kalian di kamera HP kecuali HP-nya udah berbentuk kamera. Pulling focus tuh maksudnya memindahkan fokus dari, kayaknya dulu udah diajarin ya, udah ya, fotografi belum ya. Jadi misalnya kayak ada dua benda di depan, ini patung, di belakangnya ada monyet. Jadi fokusnya patung dulu, diputar fokusnya pindah ke monyet. Gitu, dalam satu gambar. Gitu kan? Jadi kayak video-video wedding loh. Dari cincin dipindahin. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi di kamera HP nggak bisa. Kecuali kalau bisa banget, ya tunjukin klik fokus sini, pindah klik fokus sana saat close up. Agak sulit sih. Biasanya selalu gagal kebanyakan, ya.
Paham? Komposisi. Paham, Pak. Kalau dalam movie, komposisinya adalah jangan lupa headroom. Kalau headroom saya ini tinggi banget nih. Terlalu tinggi. Jadi sebaiknya headroomnya segini nih. Nah, itu ruangnya segini, sedikit saja. Kalau begini jadinya gimana ya? Banyak ruang kosong. Nah, looking room. Looking room saya yang benar harusnya begini. Ya. Jadi ruang kosongnya di sini. Kalau saya ngadepnya ke, dia tergantung arah muka. Kalau arah mukanya ke sini, berarti looking room-nya, kita jangan taruh di sini komposisinya. Looking room-nya nggak ada. Di sini. Paham? Ya, ini looking room-nya kalian. Ini headroom-nya. Oh. Oke. Ya? Paham nih pasti nih. Hanya untuk pengambilan berita peliputan, laporan. Nih kalau kalian buat company profile, jadi bisa kasih komposisi. Ini kalau di ini bisa pakai sepertiga bagian, middle of third di fotografi, ya. Di sini, kalau di sini, di samping kiri atau kanan. Jadi di belakangnya itu ada subjek yang diberitakan, objek yang diberitakan oleh subjeknya, ya. Kalian kan akan membuat video profile atau company profile, nah bikinnya kayak gitu nanti, ya. Kemudian ini juga ini untuk kalau kalian mau bikin laporan ya sama. Looking room, headroom-nya perhatikan, jangan terlalu banyak kayak gini, kayak desainnya agak banyak, ya. Tapi emang saya nggak mau lihat ke bawah soalnya, gitu. Kemudian background dan foreground, perhatikan, gitu. Biasanya subjek akan melaporkan tentang objek apa sih yang di ini perusahaannya. Ya guys, kita sekarang masuk ke udah sampai ke perusahaan ini. Di sini adalah kantornya, kita akan coba masuk, ya kayak gitu kan. Nah kita liatin belakang kantornya itu kayak gimana, gitu. Kalian mungkin nggak ada pakai reporter nanti, jadi bikin sendirinya, kan langsung di kamera gini kan. Nah ini kalian langsung bercerita di situ, ini perusahaannya, kemudian nanti masuk ke ruangannya, adanya di mana, dinunjukin. Jadi kalian mungkin nggak ada sifatnya laporan kayak reporter jurnalis, ya. Foreground, nah kemudian foreground bisa kalian gunakan juga. Misalnya kalian gunakan foreground atau apa bunga untuk apa? Untuk wawancara. Di depannya ada meja, ada bunga, ada apa? Untuk membuat kayak biografi atau kayak wawancara personal ya dengan pemilik perusahaan atau profil yang akan dibuat kayak gitu. Kalian bisa setup kayak gitu. Ya ini sama semuanya, sifatnya umum aja. Sama ini komposisi bisa pakai sepertiga bagian. Kemudian kalian mau pilih apa? Close up, medium close up, shot-nya atau full close up, full shot, ya. Oke, cuma segini aja nih. Ada yang kalian tanyakan? Sifatnya nggak terlalu sulit sih. Secara teknis yang penting ingat aja kalau di fotografi aja. Ini ada komposisinya kok. Nah kalau di sini ada komposisi juga, kemudian ada letak headroom, dan ini kalau menyangkut merekam subjek people ya, kayak gitu ya. Ada headroomnya, ada looking room. Kalau nggak ada subjek, nggak apa-apa. Objek aja, berarti ya kalian tempatkan dengan komposisi yang seimbang aja, balance. Gitu. Oke? Jelas banget ya, Rizka? Andin? Dava? Dipa? Ya, Pak. Iya, Pak, jelas banget. Tulistia? Ahmad Sofyan? Ahmad Sofyan juga nih ada di kelas lalu kayaknya nggak ada ya? Ini orang baru ya, Ahmad Sofyan? Agak, Pak. Ada? Apa jarang masuk? Ada. Ini kalian digital PR ya? Misalnya digital PR ya? Nanti kalian nggak tahu mata kuliahnya apa. Nah, kalian dapat metodologi penelitian?
Dapat nggak? Iya. Dapat ya? Dapat, Pak. Saya minta tolong share slide-nya ya. Share slide-nya dari pertemuan 1 sampai selesai di WA group ya. Tolong ya. Saya mau lihat detail pengajarannya kayak gimana, karena nanti saya suruh ngebimbing kelompok metode penelitian, saya nggak tahu nanti dapetnya siapa. Jadi saya mau lihat diajarinnya sampai gimana, statistiknya. Pasti kalian dapat hitungan tuh kuantitatif, ya, gitu. Oke? Saya rasa ada lagi yang mau tanyain apa-apa, tugas-tugasnya nanti program kuliah akan di-share. Kemudian tugas-tugasnya juga melalui bimbingan. Jadi saya stop share dulu ya. Tugasnya ada bimbingan, kemudian akan dibuat storyboard juga supaya arahnya arah kalian tuh bisa intinya bercerita pas gitu, sesuai dengan storyboard yang kalian bikin. Storyboard tuh gunanya bisa untuk supaya kalian terarah dengan shot-shotnya yang akan dibikin, ya, yang akan kalian shot. Bolehlah kalian nanti akan diajarin sedikit tentang scene atau adegan per scene, atau satu adegan itu isinya berapa shot, scene nanti scene kedua, scene ketiga, ya, jadi kalian kenal scene lah. Mungkin akan diajarkan nanti di slide berikut ya, adegan, scene atau apa, kemudian soal continuity atau kontinuitasnya. Nah, sekarang masih basic dasar-dasarnya. Jadi kalian tahu dulu teknik shot-shotnya secara teknis. Kemudian smartphone-nya, kalian punya smartphone semua kan? Coba. Punya, Pak. Semua ya. Yang nggak mungkin nggak ada lah. Ya, pasti. Pak. Ya walaupun minimal, saya nggak tahu paling rendah apa sih HP kalian sekarang. Saya nggak ngikutin, HP saya udah 4 tahun. Nggak tahu sekarang HP kalian lebih canggih atau masih pakai yang lama, tapi bisa dimaksimalkan ya semua. Ya, nggak usah khawatir kalian soal itu. Ya, saya nggak akan bikin susah kalian lagi pula di masa ini, tapi yang penting tugasnya dibikin kreatif sekreatif mungkin. Gitu. Ya, nanti siapkan aja usaha-usaha temenmu yang mau dipilih. Entah dia jualan koran, entah dia jualan fashion atau apa, makanan, bisa kalian liput, ya. Oke, ini udah jam berapa ya? Ya. Absennya semua ya? 10, Pak. Iya. Absennya udah semua? Udah semua kalian? Udah, Pak. Ya. Di WA group saya belum lihat nih. Coba cek. Kayaknya ada yang nggak masuk ya. Oh, ini udah ada ya dari Dava. Dava wakil ketua kelas ya? Atau ketua kelas? Apa, Pak? Dava wakil ketua kelas atau ketua kelas? Lentinari yang ketua kelas ya? Saya nggak ada jabatan, Pak. Saya di sini cuma mahasiswa biasa, Pak. Lenti ini siapa? Wakilnya siapa ya? Lupa. Kemarin Bapak bilang Aulia. Mana Aulia ada nggak sini? Ada Aulia. Saya, Pak. Oh iya, mukanya mana kamu? Saya nggak tahu muka kamu. Saya buka dulu. Tadi ada nggak dibuka di absen? Aulia, Ya, Pak. mana mukanya? Saya. Oh, jangan mata doang. Mana sih mukanya? Oh, wakil ya? Iya, Pak, saya wakil. Oke, nanti kalau ini kamu kasih apa? Tolong dilihatin di grupnya, absennya yang nggak masuk siapa aja ya. Ini kayaknya banyak yang nggak. Iya, Pak. Yang aja. Oke, baik kalau gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak, pertemuan keduanya.
Silakan. Silakan. Mana yang belum? Dulu dong. Silakan, Dava. Mau tanya? Silakan. Ya Pak. Kamu mau tanya? Ada yang mau tanya? Pak, itu dia apa suaranya agak noise Pak. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Pak, itu harus buat dagangan temen, Pak. Dagangan kamu juga Objeknya nggak bisa. Objeknya nggak bisa yang lain. Sekarang yang akan ditugaskan disuruhnya antara profile atau company profile. Profil boleh orangnya mungkin pengusaha atau apa, ya, gitu. Sebenarnya bisa kayak profil seorang pejuang, veteran atau apa, tapi dia istilahnya penting lah di masyarakat, ya, tokoh lah, tokoh pengusaha kayak tokoh misalnya Pak Camat atau Pak RT yang rajin, Pak RT-nya nggak umum gitu, istilahnya dia rajin banget atau gimana menurut kamu, atau profil ini loh, apa yang baju orange, pasukan orange itu bisa. PPSU. Ya. PPSU. Ya, dia kan Oh, istilah di wawancara gitu ya, Pak? Bukan dibikin slide kan, maksudnya di video. di movie-in kayak dokumenter loh. Iya. Iya. Kayak dokumenter kan. Tapi kamu harus kenalin, ambil satu orang aja. Atau kalau mau berkelompok, oke. Kalau mau dia satu geng, bukan satu geng, apalah. Istilah satu itu di kelurahan kan bisanya kan ya. Dia satu tim gitu, ambil satu tim boleh. Ambil satu aja profilnya boleh. Misal dia profilnya seorang PPSU. Kasih tahu kegiatan dia gitu, Pak. Misalnya ya, dia PPSU perempuan, istilahnya kan ada yang beda. Jadi perempuan dia menghidupi keluarganya dengan hasilnya dia. Jadi dia berjuang untuk keluarganya, ya kan? Bisa untuk membesarkan keluarganya, misalnya dia udah nggak punya suami atau bagaimana. Jadi khusus gitu, menarik. Jadi nggak biasa aja, ya. Jadi cari sisi-sisi bagian yang istilahnya seperti orang susah tapi mau berusaha, jadi ada pelajarannya di situ, ya. Paham nggak? Pak. Ya. Paham, Pak. Ya, oke. Kalau produk boleh nggak, Pak? Produk boleh, itu kan sama aja kayak produk perusahaan. Ya. Cuma produk itu Oh, kayak all-shop gitu boleh, Pak? Hah? Kayak all-shop gitu. Misalnya ada teman saya nih punya all-shop, Ya, saya inginin dagangan dia. Ya, Oh iya itu udah. perusahaan. Itu yang saya minta, boleh. Jadi video profile tentang online shop itu, gitu. Gimana sih dia bukanya, kegiatannya dia packing apa semua. Nah, terus dia mendapat ini yang bagus dari ini, tunjukkan, gitu. Di shot-shot kalian gabung. Cuma 3 menit sih, pendek aja. Paling lama 3 menit, ya. Gitu. Oke? Jelas ya? Banget nih. Cukup? Oh, deadline-nya kapan nih, Pak? Apanya? Deadline-nya. UTS. Oh, masih. Pertemuan 8 dikumpulkan. Kan saya masih Oke. ngajarin teori-teori yang lainnya dari kalian banyak. Ya? Oke? Guys? Kelas? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih ya untuk hari Iya, ini Pak. pelajarannya. Nanti kalian mungkin saya share di Google Drive di recordingnya yang nggak masuk. Saya nggak tahu deh, nggak masuk banyak ya berarti ya. 15-an ada kali ya. 5, 30 orang ya. Ya, sekitar 7-8 orang ya. Saya nggak tahu
kalian nggak bisa kuliah di Zoom atau bagaimana kita kuliah di WhatsApp aja kalau seperti terlalu. Tergantung permintaan kalian. Ya, cuma memang kalau di WhatsApp ya kan agak susah ya. Jadi ikutin aja alurnya. Ya, nggak interaktif, kurang interaktif gitu. Ya, kalian coba absen juga di halaman e-learning UPSI ya. Jadi coba saya lihat kok nggak ada absensinya di situ ya. E-learning kayaknya udah dihapus, Pak. Kalau learning gara-gara overload, Pak, nggak bisa, Pak. Udah dihapus ya. Pertemuan 1 ada absen, pertemuan 2 nggak ada, 3-nya nggak ada. Iya, Pak. Di MHS online itu yang dihapus, nggak boleh. Ini kita absennya manual, saya buatkan form Google Form. Tinggal saya masukkan manual di ruang dosen. Ya, oke guys, cukup ya. Ya. Cukup, Pak. Kita bicara di WhatsApp grup kurang-kurangnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Iya, Pak. Ya,